Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Rahmat Kurniawan. Saya dari KKN PPM UGM 2020 periode 2. Dengan pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangannya Dr. Ades Kotri Sulistiani MSc. Pada kali ini saya akan memberikan gambaran tentang konstruksi rumah tahan gempa untuk bangunan sederhana, dalam artian rumah satu lantai. Nah, kita lihat rumah yang hancur ya pada gambar ini. Nah, sebenarnya rumah yang hancur ini karena apa sih? Oke, kita definisikan dulu rumah tahan gempa itu apa sih. Rumah tahan gempa itu adalah rumah yang strukturnya telah memakai syarat ketentuan standar nasional Indonesia tentang konstruksi rumah tahan gempa. Jadi, rumah kuat, kokoh sehingga membuat nyaman dan aman untuk ditinggali. Tidak lupa untuk kekuatan gempanya daerah Indonesia ya sekitar maksimal sekitar 7,7 gitu, 8. Jadi masih aman jika memakai desain yang ini, nanti saya jelaskan. Lalu kriteria rumah tahan gempa: yang pertama, memiliki struktur bangunan yang simetris; yang kedua, terbuat dari bahan baja ringan dan semen mortar; yang ketiga, memiliki struktur pondasi yang kuat; yang keempat, terbuat dari beban material rumah yang minimal; yang keenam, menggunakan beton bertulang. Jadi bisa dijelaskan yang tadi, rumah yang bentuknya simetris. Yang kriteria pertama, memiliki struktur bangunan yang simetris. Jadi bisa dilihat ada gambar yang kiri dan gambar yang kanan. Yang gambar kiri ini desain yang kurang aman, tapi tidak di pungkiri ini juga belum tentu tidak aman, bisa saja aman. Cuman ada yang paling aman lagi, yaitu di desain daerah di gambar kanan. Jadi misal ada satu nih gambar memanjang, akan lebih baik jika rumahnya itu dipotong, dipisah jadi dua bagian. Lalu ada yang dua, bentuk rumah L, bisa dipotong menjadi bentuk kotak dan persegi panjang. Ada bentuk rumah seperti huruf N, maka bisa dibuat kotak, dua kotak dan satu persegi panjang. Karena rumah tahan gempa itu intinya dia rumah yang sederhana, simpel, simetris, sehingga momennya terhadap goncangan gempa itu dapat dikecilkan. Lalu selanjutnya, nah ini adalah komponen-komponen struktur rumah tahan gempa. Yang pertama, biasanya Pak tukang membuat itu pondasi. Pondasi ini biasanya yang paling bawah nanti ada pasir, unstamping, lalu batu kali dan semen campurannya. Untuk pondasi ini disyaratkan tingginya 60 cm sampai 1 meter. Semakin tinggi semakin bagus. Untuk rumah lantai 1 biasanya itu 60 sampai 1 meter. Lalu untuk campuran semen perbandingannya 1:5, 1 semen 5 pasir untuk campuran sama batu kalinya. Lalu di atas pondasi ada seluf. Seluf ini adalah balok yang mengelilingi rumah, balok di atas pondasi. Nah, ini minimal memakai tulangan diameter 10, terus sengkang diameter 8. Sengkang ini dengan jarak minimal 10 cm. Karena beban dari semua di atasnya ini nanti akan diteruskan di seluf yang terakhir di pondasi, maka ini harus kuat ya seluf ini, pengencang, jadi pengikat. Bisa dianalogikan ini sebagai kakinya, di atas kaki ini tuh pungkak, jadi harus kuat. Lalu kolom, kita bangun kolom. Nah, kolom ini syaratkan juga dengan diameter 10, sengkang dengan jarak 10 cm, 10 sampai 15 cm. Dengan campuran semen, pasir, kerikilnya 1, 2, 3. Itu sudah standar di SNI. Lalu ada balok lantai. Tujuannya adalah ketika bapak-bapak ibu-ibu bangun tempat yang kosong tanpa ada dinding, maka dikasih balok lantai. Fungsinya agar nanti di bawahnya ini tidak mengalami tidak mengalami retak, tidak mengalami peyok. Jadi harus pakai ini, balok lantai.
Lalu ada ini ya, ketika membuat angkur, ketika membuat kusen maka usahakanlah pakai angkur biar aman, biar kenceng. Terus yang paling atas sendiri adalah ring balok. Nah, sama fungsinya untuk pengikat kolom-kolom. Jadi kalau sleeve untuk mengikat yang paling bawah, kalau ring balok mengikat paling atas, ring mengelilingi. Sama ring balok lantai, kolom, sleeve campurnya sama 1, 2, 3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Lalu yang paling atas kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini wajib dikasih ikatan angin supaya tidak bergerak ke samping dan ke samping kanan kiri, ya, biar tetap di situ. Lalu selanjutnya nanti kita akan bahas material dinding itu apa aja. Nah, ini adalah kebutuhan pokok. Biasanya gambar ini bisa dibaca oleh tukang. Ini adalah pondasi, ada balok pengikat, balok keliling, ada kolom, sama aja nanti. Nah, ini adalah material khusus dinding. Jadi dinding itu selain untuk menjaga privasi, menutup rumah, tapi juga untuk bisa menambah kekuatan. Yang pertama ini ada biasanya dipakai oleh tukang-tukang, oleh bangunan-bangunan itu ada bata merah, batako, bata ringan. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing material ini. Yang pertama, bata merah. Itu materialnya paling kuat di antara keduanya. Memiliki daya ikat semen tinggi, mudah dipasang, ringan, lebih murah untuk satuannya karena hanya tidak sampai 1.000 untuk ecerannya, daerah Jogja, daerah Jawa. Lalu tersedia di berbagai kalangan dan daerah, paling banyak ditemui. Kekurangannya, paling lama pengerjaannya karena dalam satuan 1 meter persegi katakanlah membutuhkan kira-kira 80 biji dan pasti juga membutuhkan banyak semen untuk menata bata merah ini. Lalu yang kedua, batako. Kelebihan paling menonjol, paling murah jika dihitung keseluruhan pemasangannya. Jadi ketika udah beli batako plus semennya itu dihitung dari bata merah dan bata ringan, nanti paling murah adalah batako. Pengerjaannya cepat daripada bata merah, membutuhkan sedikit semen daripada bata merah, jelas karena luasannya juga lebih besar daripada bata merah. Lalu kekurangan paling menonjol yaitu paling tidak kokoh di antara keduanya, gampang pecah jika dibawa. Ini adalah sepengalaman saya, jika gampang pecah dibawa itu, ya itu pengalaman dari saya. Lalu bata ringan, kelebihan paling menonjol yaitu ukurannya paling besar sehingga pengerjaannya paling cepat di antara keduanya, jelas sekali karena bata ringan panjangnya bisa mencapai 60 cm. Lalu tidak membutuhkan semen namun memakai perekat khusus bata ringan. Yang ketiga, kekuatan lebih baik daripada batako. Kekurangannya, paling sulit ditemukan bahannya, jadi tidak banyak daerah ada bata ringan. Lalu mahal untuk harga satuan. Ya jelas ini harganya satuan aja ini harganya sekitar 8.000 sampai 10.000 di daerah Jawa. Jadi cukup mahal untuk satuannya, tapi pengerjaannya belum tentu mahal. Lalu jadi kesimpulannya dari 3 material ini, kalau diibaratkan paling kokoh sendiri, yang pertama itu bata merah, yang kedua bata ringan, yang ketiga adalah batako. Jadi itu mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.